Shalom, perkenalkan nama saya Graciela Nugraheni Munte. Saya dari D3 Manajemen Informatika Universitas Telkom. Saya angkatan 2014 dari kelas PIS 1406. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Pengolahan Data dan Implementasi Denah pada Perpustakaan, yang studi kasusnya di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Baiklah, sekarang kita akan langsung saja demo aplikasinya. Ini adalah halaman awal atau landing page pada aplikasi saya yang saya buat. Di sini ada pencarian untuk buku perpustakaan, yaitu bisa menggunakan judul buku, pengarang buku, atau penerbit buku. Di sini juga terdapat buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Jika diklik judulnya, maka akan keluar detail bukunya. Mulai dari ada ISBN-nya, judul bukunya, pengarang, penerbit, tahun terbit, jenis buku, lokasi bukunya ada di perpustakaan dewasa 1 atau 2, di rak buku jenis apa, dan lain-lain. Dan di bawah juga ada deskripsi dari buku tersebut. Dan di bawah ini juga terdapat Denah Perpustakaan untuk membantu pengunjung yang ingin membaca buku, terutama dia pengunjung baru dan dia tidak mengetahui di mana rak-rak yang terdapat pada Bapusibda. Di dalam aplikasi ini ada 2 user yang dapat masuk dalam aplikasi. Yang pertama itu pustakawan. Kita akan masuk sebagai pustakawan. Pustakawan, di sini ada fungsionalitas yang dapat digunakan oleh pustakawan. Di sini ada keterangan siapa yang login, dan jika diklik, ini adalah nama pustakawannya. Pada halaman awal pustakawan ini terdapat penjelasan atau pemberitahuan tentang total karyawan yang ada di perpustakaan, total anggota perpustakaan, judul buku perpustakaan yang terdapat pada perpustakaan, dan total buku yang dipinjam di perpustakaan. Dan di sini juga ada fungsi untuk mengetahui pinjaman buku yang sudah jatuh tempo. Misalnya kita ingin mencari dari bulan Juni, dari tanggal 1 Juni ya. Dari tanggal Juni, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Kita cari. Jika kita cari dan yang muncul ada data untuk hari ini kosong, berarti pada perpustakaan dewasa 2 dari tanggal 1 Juni hingga 31 Juli belum ada peminjaman yang jatuh tempo. Jadi di sini juga berfungsi untuk menggunakan SMS broadcast, mengirim SMS broadcast. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi yang pertama, Denah Perpustakaan. Pada fungsi ini, pustakawan dapat menginput, mengupload gambar denah yang baru jika suatu saat nanti rak yang terdapat pada Bapusibda ini berubah bentuk atau berubah denahnya. Jadi dia itu dapat pertama itu memilih nama rak bukunya, misalnya novel. Terus dia akan membrowse. Nah, dia akan mencari misalnya jadi jika ingin mengupload
gambar ini yang baru, yang pertama itu gambarnya itu harus diberi nama file. Misalnya yang mau kita ganti itu novel, berarti nama filenya itu harus novel, nama gambar filenya itu harus novel, dan filenya itu harus berjenis JPG. Kita klik ya, coba kita simpan dan kita refresh. Maka di bawah sini, nah di sini tadi adalah rak buku novel. Jika kita sudah update, maka dia akan terupdate. Jika kita ingin kembalikan ke awal, maka kita tinggal mengulangi hal yang sama, yaitu pilih nama rak bukunya apa, di browse gambarnya, dicari nama file yang bernama novel. Maka rak koleksi novel sudah terupdate. Kedua adalah daftar pustakawan. Daftar pustakawan. Pustakawan dapat mengetahui berapa jumlah pustakawan yang ada di Bapusibda. Di sini masih terdapat 2 pustakawan, yaitu Nenin dan Graciela. Oke, lanjut kita akan ke anggota perpustakaan. Pada menu anggota perpustakaan, pustakawan hanya bisa juga hanya melihat data anggota yang terdapat di perpustakaan. Sampai saat ini hanya terdapat 4 anggota perpustakaan, yaitu Lisnawati, Herawati, Desi Sapitri, dan Nani Mulyani. Selanjutnya kita akan lanjut ke fungsionalitas buku perpustakaan. Pada buku perpustakaan ini, pustakawan dapat menambahkan data buku. Begini, di sini terdapat jenis buku. Pustakawan mendapatkan data ini dari data yang telah diinput di macam jenis koleksi buku ini. Jadi jika kita menginputkan data di macam jenis koleksi buku ini, data yang kita masukkan di sini akan juga masuk ke data pilihan jenis buku yang akan kita tambahkan. Jika pustakawan juga dapat mengupdate data buku. Dan pustakawan juga dapat melihat detail buku. Di sini juga terdapat pustakawan juga dapat menambahkan jumlah buku. Jika misalnya jadi buku Tenggelamnya Kapal Vanderwich ini terdapat 10 jumlah di perpustakaan. Jika nanti suatu saat ada lagi penambahan buku, pustakawan dapat menambahkannya. Misalnya tambahkan berapa, 2 atau 10. Maka data akan otomatis masuk. Dan ID bukunya juga otomatis. Sampai 10 data yang misalnya tadi kita update. Betul. Selanjutnya macam koleksi buku. Pada macam koleksi buku, seperti yang tadi saya sudah bilang, jika kita menginputkan data di macam jenis koleksi buku ini, maka datanya akan terkirim juga ke pemilihan jenis rak untuk menginputkan buku perpustakaan. Di sini pustakawan saat penambah data, pustakawan hanya bisa menginputkan nama jenis buku. Karena ID jenis buku sudah disable agar otomatis masuk dengan last ID yang terdapat di data sebelumnya. Kita coba, misalnya kita masukkan di sini. KBBI. Nah, di sini tadi kan kita tidak menginputkan ID jenis buku, tapi di sini otomatis akan masuk ID buku yang